Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja, perkenalkan, saya Ailina Fitriani, guru Bahasa Indonesia di SMP Negeri 4 Cilawu, Kabupaten Garut. Sekaligus juga sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 di Universitas Wadaya Gunung Jati, Cirebon. Pada hari ini, Senin, tanggal 12 Juni 2023, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk memenuhi persyaratan uji kinerja PPG Daljab 2022 dengan materi menyusun teks laporan percobaan menggunakan model pembelajaran Project Based Learning di kelas 9 SMP Negeri 4 Cilawu, Garut. Berikut video praktik pembelajaran yang saya laksanakan. Mohon masukan dan saran agar kedepannya kegiatan pembelajaran yang saya lakukan bisa lebih baik lagi. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Masih semangat untuk belajar? Masih. Sebelum pembelajaran, seperti biasa, silakan KM pimpin doa terlebih dahulu. Belum siap, kan? Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Setelah berdoa, seperti biasa, kita akan menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu. Silakan berdiri semuanya. Baik, kita mulai. 1, 2, 3. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Silakan anak-anak duduk kembali. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada siapa? Ahmad. Kenapa? Sakit. Untuk Ahmad yang sakit, mari kita doakan mudah-mudahan Ahmad cepat sembuh. Anak-anak sudah siap belajar hari ini? Siap. Masih semangat tidak? Masih. Baik, kita tepuk bahasa Indonesia dulu ya. Ya. Baik, kita mulai. Indonesia. Aku cinta bahasa Indonesia. Anak-anak, masih ada yang ingat tidak di pertemuan yang lalu kita belajar tentang apa? Ya, benar. Di antara kalian ada yang masih ingat tidak pengertian dari teks laporan percobaan? Siapa? Ya, boleh Rapi, silahkan. Teks laporan percobaan adalah teks yang berisi paparan tentang tujuan, proses, dan hasil percobaan. Ya, benar, tepat sekali. Silahkan beri tepuk tangan dulu untuk Rapi. Yang selanjutnya, di pertemuan yang lalu kita telah belajar tentang struktur dan kebahasaan dari teks laporan percobaan. Ada yang masih ingat tidak? Struktur dari teks laporan percobaan itu apa saja? Siapa? Ada yang bisa? Ya, Dani silahkan. Struktur teks laporan percobaan, judul, tujuan, kajian teori, alat dan bahan, langkah-langkah, hasil pengamatan, pembahasan, dan kesimpulan. Ya, benar. Yang terakhir adalah kesimpulan. Silakan beri tepuk tangan dulu untuk Dani. Yang selanjutnya, kebahasaan. Ciri kebahasaan dari teks laporan percobaan. Ada apa saja? Silakan. Siapa yang bisa? Intan. Silakan. Kaidah kebahasaan teks laporan percobaan adalah 1. Menggunakan sinonim dan Antonim. Yang kedua apa, Intan? 2. Menggunakan kata bilangan atau numeralia. Numeralia. Yang ketiga? 3. Menggunakan kalimat terdekat. Yang keempat? 4. Menggunakan kata hubung atau konjungsi. Menggunakan kata hubung atau konjungsi. Ya, benar. Itu adalah materi-materi yang telah kalian pelajari di pertemuan yang lalu. Untuk hari ini, kalian masih akan tetap belajar tentang teks laporan percobaan. Lebih tepatnya yaitu menyusun teks laporan hasil percobaan. Kompetensi dasarnya adalah, ada yang bisa membacakan? Siapa kira-kira? Silahkan dibacakan, Risa. 4.2
menyajikan tujuan, bahan atau alat, langkah, dan hasil dalam laporan percobaan secara tulis dan lisan dengan memperhatikan kelengkapan data, struktur, aspek kebahasaan, dan aspek lisan. Ada yang bisa membacakan? Bu, Ya, silahkan. 4.2.1 menyusun teks laporan percobaan berdasarkan hasil percobaan dengan sistematika penulisan yang benar. Ya, benar sekali. Dari kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi tersebut, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah kalian mengikuti pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran project based learning, kalian dapat menyusun teks laporan percobaan berdasarkan hasil percobaan yang kalian lakukan sendiri dengan memperhatikan sistematika penulisan yang benar. Kompetensi pembelajaran hari ini itu sangat penting sekali untuk kehidupan kalian. Karena dari hasil percobaan yang kalian lakukan atau dari hasil menulis teks laporan yang sudah kalian lakukan, nanti kalian itu bisa menerapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Siapa tahu nanti kalian bisa menjadi seorang penulis yang handal, terutama menulis laporan. Bukan hanya laporan percobaan saja, ada juga laporan-laporan yang lain yang bisa kalian tulis sesuai dengan fakta yang kalian temukan. Ibu akan menjelaskan kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Kalian ini sudah duduk per kelompok kan ya? Sudah. Kelompoknya sudah kita tentukan di pertemuan yang lalu. Nah, nanti kalian secara berkelompok akan melakukan percobaan sederhana sesuai dengan alat dan bahan yang telah Ibu tugaskan untuk kalian bawa di pertemuan yang lalu. Apakah semuanya sudah membawa alat dan bahannya? Sudah. Setelah kalian melakukan percobaan tersebut, nanti kalian melakukan percobaannya sesuaikan dengan langkah-langkah yang ada di LKPD. Lalu kalian susun hasil percobaan yang kalian lakukan itu menjadi teks laporan percobaan. Mengerti tidak kegiatan pembelajarannya? Kegiatan pembelajaran ini, penilaian yang akan Ibu lakukan selain dari keterampilan, Ibu juga akan menilai sikap kalian ketika melakukan percobaan. Ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Saya, Bu. Ya, boleh silakan. Berarti ketika kita menyusun teks laporan percobaan, kita harus memperhatikan struktur dan kebahasaannya. Iya, benar sekali Elsa. Ketika kalian menyusun teks laporan percobaan, kalian itu harus memperhatikan struktur dan kebahasaan yang telah kalian pelajari. Untuk apa? Supaya nanti teks laporan yang kalian susun itu sesuai dengan sistematika penulisan yang baik dan benar, sehingga penulisan teks laporan yang kalian lakukan itu sudah tepat. Belum Ibu jelaskan materi pembelajaran hari ini, dari alat dan bahan yang kalian bawa, kira-kira hari ini kita akan melakukan percobaan tentang apa? Menguji kandungan vitamin C pada apa? Pada makanan dan minuman. Langkah-langkah untuk menulis teks laporan percobaan itu apa saja? Yang pertama yang harus kalian lakukan apa? Menyiapkan alat dan bahan. Yang kedua, melakukan percobaannya. Untuk menulis teks laporan percobaan, langkah-langkah berikut yang harus kalian lakukan dan kalian perhatikan. Disimak videonya dengan baik ya. Langkah-langkah menyusun teks laporan percobaan terbagi menjadi 4. Langkah yang pertama yaitu menentukan tema dan judul percobaan. Pada tahap ini, penulis memilih satu topik yang bisa dijadikan sebagai sebuah percobaan. Nah, langkah ini dibagi lagi. Yang pertama, menentukan topik yang bisa dijadikan judul. Nah, kita menentukan topiknya dulu. Apa sih yang mau kita lakukan percobaannya? Yang kedua, membatasi topik percobaan. Misalnya kita membatasi kandungan makanan itu kan sangat banyak, ada kandungan karbohidrat, protein, lemak, dan glukosa. Langkah yang kedua, menyusun tujuan percobaan. Nah, pada tahap ini penulis menentukan tujuan atau rumusan masalah percobaan. Penulis di tahap ini menentukan tujuan masalah yang ingin dicapai dalam suatu percobaan.
Misal, kita ingin mengetahui cara menguji makanan yang mengandung karbohidrat, protein, lemak, dan glukosa. Langkah yang ketiga yaitu menyusun isi laporan percobaan. Pada tahap ini, penulis menyusun isi laporan yang terdiri dari alat dan bahan yang digunakan dan data hasil percobaan. Langkah yang terakhir yaitu menyimpulkan hasil percobaan. Pada tahap ini, penulis menyimpulkan hasil percobaan sesuai tujuan yang ingin dicapai sebelumnya. Menyimpulkan hasil percobaan ini bentuknya berupa paragraf deskripsi. Nah, anak-anak, itulah langkah-langkah yang harus kalian lakukan dalam menyusun teks laporan percobaan. Tadi yang pertama apa? Menentukan tema atau judul dari percobaan yang akan kalian lakukan. Yang kedua apa? Menyusun tujuan berdasarkan percobaan yang kalian lakukan. Yang ketiga, menyusun isi laporan dari percobaan sesuai dengan struktur dari teks laporan percobaan. Yang keempat, menyimpulkan hasil percobaan. Nah, di dalam menyimpulkan hasil percobaan, kalian harus memperhatikan kaidah kebahasaan atau ciri kebahasaan yang ada di dalam teks laporan percobaan. Ibu akan membagikan LKPD yang harus kalian kerjakan. Nanti dibaca terlebih dahulu LKPD-nya ya. Di dalam LKPD ini terdapat langkah-langkah yang harus kalian lakukan untuk menyusun teks laporan percobaan. Sudah semua LKPD-nya? Silakan dibaca terlebih dahulu tugas yang harus kalian lakukan secara berkelompok. Langkah-langkah yang harus kalian lakukan silakan pahami. Yang pertama, langkah apa yang harus kalian lakukan? Mengumpulkan makanan atau minuman yang mengandung vitamin C. Sudah ada minuman dan makanannya? Sudah. Ada. Yang kedua apa? Memasukkan 3 tetes amilium. Amiliumnya mana amiliumnya? Ada tidak? Ada. Ya, setelah amilium apalagi yang harus dimasukkan? Teteskan larutan makanan atau minuman ke dalam gelas sambil diaduk. Untuk melakukan percobaan dan menyusun teks laporan percobaan, Ibu memberi waktu kalian selama 30 menit ya. Silakan mulai dari sekarang. Memasukkan 3 tetes. Ya, boleh silakan. Yang lainnya juga silakan dilakukan sesuai dengan langkah-langkah yang ada di LKPD. Semuanya langsung dimasukkan dulu. Diaduk. Coba yang pertama yang kalian akan masukkan yang mana dulu? Ya, boleh silakan masukkan. Diamati ya perubahannya, lihat apakah ada perubahan atau tidak. Ada perubahan tidak? Ada. Silakan tulis hasil penelitiannya. Sudah ini selesai? Sudah. Laporannya tinggal apa? Langkah-langkah. Tadi langkah pertama apa yang kalian lakukan? Siapkan 3 gelas. Siapkan 3 gelas cup berisi air. Sudah selesai membuat teks laporannya belum? Sudah. Mulai dari tujuan, lalu apa lagi? Langkah-langkah alat dan bahan, hasil, simpulan. Hasil percobaan yang kalian lakukan apa? Hasil adalah sudah terbukti
bahwa air yang dicampurkan atau air berwarna dapat berubah menjadi air jernih. Kalau simpulannya kira-kira apa dari ketiga percobaan yang kalian lakukan ini? Apakah ada perubahan warna? Ada. Kira-kira mengandung vitamin C atau tidak? Mengandung. Kalau yang ini mengandung vitamin C atau tidak? Kalau yang ini mengandung vitamin C atau tidak? Ada kesulitan tidak? Yang mana? Sulitnya yang mana? Kata-katanya. Jadi gelas pertama berisi campuran air iodin dengan teh kotak. Ada perubahan warna menjadi bening sehingga dapat disimpulkan bahwa teh kotak itu mengandung vitamin C. Sedangkan di gelas kedua mengandung sedikit vitamin C karena warnanya keruh. Kalau yang ini tidak mengandung vitamin C. Sudah selesai membuat teks laporannya? Sudah semua? Kelompok 1 sudah? Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4 sudah belum? Kelompok 5? Sekarang silahkan kalian per kelompok mempresentasikan hasil laporan percobaan yang telah kalian lakukan. Silakan sekarang tiap kelompok mempresentasikan hasil laporan percobaannya ke depan kelas. Dari kelompok 5 dulu, silahkan. Kelompok yang lainnya silahkan perhatikan presentasi dari kelompok 5. Silahkan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil percobaan kandungan vitamin C pada minuman. Silakan dijelaskan. Tujuannya untuk menguji kandungan vitamin C pada minuman. Alat dan bahan 3 gelas plastik, 1 buah sendok air dan nutrisari, serbuk vitamin C, susu kental manis. Prosedur atau cara kerjanya: 1. Siapkan 3 cup gelas. 2. Masukkan air secukupnya ke dalam 3 cup gelas. 3. Teteskan betadine ke dalam setiap cup gelasnya sebanyak 3 tetes. 4. Masukkan nutrisari ke dalam cup pertama dan susu kental manis ke dalam gelas kedua. Kemudian pada gelas terakhir masukkan vitamin C. 5. Aduk ketiga gelas tersebut menggunakan sendok. Hasil pengamatannya, pada gelas pertama berisi serbuk vitamin C dan campuran iodin sehingga menghasilkan warna agak bening. Selanjutnya pada gelas kedua berisi susu kental manis dan campuran iodin sehingga tidak berubah karena tidak mengandung vitamin C. Berikutnya pada gelas terakhir berisi nutrisari dan campuran iodin sehingga menghasilkan warna oranye karena memiliki kandungan vitamin C yang sedikit. Kesimpulannya, jadi yang paling banyak mengandung vitamin C yaitu pada gelas pertama yang berisi serbuk vitamin C. Silakan beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 5. Ya, dari kelompok 5, mohon maaf dari kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil percobaan kami. Judul dari laporan percobaan ini adalah kandungan vitamin C pada makanan dan minuman. Pada gelas pertama berisi iodin dan campuran minuman berrasa lemon sehingga berubah warna menjadi lebih jernih. Pada gelas kedua berisi iodin dan campuran gardinin sehingga warnanya berubah menjadi jernih. Pada gelas ketiga terdapat campuran iodin dan minuman Yakult, tetapi warnanya kurang jernih. Kesimpulannya apa? Dapat kami simpulkan bahwa yang mengandung lebih banyak vitamin
vitamin C, yaitu gelas pertama yang berisi teh kotak iodin dan teh kotak rasa lemon. Ya, baik. Silakan beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok 1, silakan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil percobaan. Judul: menguji kandungan vitamin C pada makanan dan minuman. Yang pertama apa? Nutrisari rasa Jambu, Bali, jeruk bali. Yang kedua? Torpedo, Yang ketiga? Kubika. Tujuannya untuk menguji vitamin C pada minuman. Alat dan bahannya: 3 buah cup gelas, Nutrisari, Torpedo, iodin, dan kopi cup. Siapkan 3 cup gelas, tuangkan air ke setiap gelas, teteskan iodin ke setiap gelas. Gelas pertama dimasukkan Nutrisari, gelas kedua dimasukkan minuman Torpedo, gelas ketiga dimasukkan minuman kopi cup. Selanjutnya diaduk setiap gelas yang berisi air dan minuman tersebut dan lihat perubahannya. Gelas pertama yang berisi larutan iodin dan Nutrisari, perubahannya dari warna jingga menjadi coklat. Gelas kedua berisi Torpedo dan larutan iodin, perubahannya dari warna oranye menjadi bening. Gelas ketiga berisi kopi cup dan larutan iodin, perubahannya dari warna coklat menjadi keruh. Dapat disimpulkan dari ketiga gelas tersebut tidak ada yang mengandung vitamin C karena perubahan warnanya keruh. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan laporan percobaan. Judul: menguji kandungan vitamin C pada minuman. Tujuan untuk mengetahui kandungan vitamin C pada minuman teh kotak rasa lemon. Yang kedua, Bubuk cabai. yang ketiga, marimas rasa jambu biji. Pada gelas pertama yang berisi campuran iodin dengan teh kotak, terbukti bahwa campuran tersebut mengandung vitamin C karena warnanya bening. Yang kedua, berisi campuran iodin dengan bubuk cabai, terbukti bahwa campuran tersebut mengandung sedikit vitamin C karena warnanya keruh. Gelas yang ketiga berisi campuran iodin dengan marimas rasa jambu biji, terbukti bahwa campuran tersebut tidak mengandung vitamin C karena warnanya dominan kepada marimas. Kesimpulan, paling banyak mengandung vitamin C adalah gelas 1 yang berisi campuran iodin dan teh kotak rasa lemon karena warnanya bening. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok. Baik, selanjutnya kelompok 4. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil percobaan kami. Judul: menguji kandungan vitamin C pada minuman Nutrisari jeruk beras, jeruk bali, dan bubuk cabai. Tujuan untuk mengetahui kandungan vitamin C. Alat dan bahan: 1. 3 cup gelas, 2. 1 buah sendok, 3. Nutrisari jeruk beras, Nutrisari jeruk bali, dan bubuk cabai. 4. Air, 5. iodin. Langkah-langkahnya: 1. Siapkan 3 cup berisi air, masukkan 3 tetes iodin. Setelah itu masukkan Nutrisari jeruk beras ke dalam gelas pertama sambil diaduk. Gelas kedua masukkan Nutrisari jeruk bali sambil diaduk. Gelas ketiga masukkan bubuk cabai ke dalam
gelas sambil diaduk. Pembahasan. Gelas pertama berisi larutan iodin dengan sari jeruk keras, hasil campurannya berwarna kuning. Lalu gelas kedua berisi larutan iodin dengan sari jeruk bali, hasil campurannya berwarna bening. Gelas ketiga berisi larutan iodin dengan bubuk cabai, hasil campurannya berwarna biru. Kesimpulannya, minuman yang mengandung vitamin C adalah nutrisari jeruk bali, nutrisari jeruk keras. Bubuk cabai tidak mengandung vitamin C. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Alhamdulillah presentasinya sudah selesai ya. Dari beberapa teks laporan yang kalian paparkan itu sudah memenuhi langkah-langkah pembuatan teks laporan percobaan yang tadi kalian pahami. Dari kelima kelompok yang tadi sudah mempresentasikan, apakah ada tanggapan yang akan dikemukakan? Silahkan. Ya, silakan. Menurut saya, dari kelima kelompok yang sudah melakukan laporan percobaan, hanya kelompok satu yang tidak dapat membuktikan kandungan vitamin C pada 3 minuman yang mereka bawa. Benar seperti itu anak-anak? Benar. Mari kita simpulkan sama-sama kegiatan pembelajaran pada hari ini. Indikatornya tadi menyusun teks laporan percobaan. Kalian bisa menyusun teks laporan percobaannya? Bisa. Menurut Ibu sendiri kalian sudah bisa menyusun teks laporan percobaan dengan sistematika penulisan yang baik dan benar. Karena dari percobaan yang sudah kalian lakukan, kalian tadi sudah mempresentasikan dan tulisan yang kalian buat itu sudah termasuk ke dalam teks laporan percobaan. Dari percobaan yang kalian lakukan dapat disimpulkan bahwa air yang memiliki campuran iodin setelah ditambahkan dengan minuman yang bervitamin C, maka warnanya akan berubah menjadi bening atau jernih. Sedangkan air campuran iodin yang dicampurkan dengan minuman yang tidak mempunyai vitamin C, maka warnanya akan keruh. Sedangkan campuran iodin yang diberi minuman yang mempunyai sedikit vitamin C, maka warnanya akan itu kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Dapat dimengerti pembelajarannya? Baik anak-anak, mari kita lakukan refleksi setelah pembelajaran. Ada yang bisa merefleksi materi pembelajaran? Silakan tunjuk tangan. Saya Bu. Ya, silakan. Materi yang dipelajari pada pertemuan ini yaitu menyusun teks laporan percobaan sesuai dengan percobaan yang dilakukan secara berkelompok. Sekarang refleksi manfaat pembelajarannya. Silakan Radit. Dari pembelajaran ini, kami dapat melakukan percobaan menguji kandungan vitamin C pada makanan dan minuman. Hasil dari percobaan tersebut bisa kami terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kami mampu menyusun teks laporan percobaan sesuai dengan langkah-langkah kegiatan. Setelah kalian mengetahui langkah-langkah menyusun teks laporan percobaan, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Nah, tugasnya adalah lakukan percobaan secara individu di rumah masing-masing. Langkah-langkahnya masih sama seperti yang tadi. Ketika kalian melakukan percobaan tersebut, rekam kegiatan kalian dengan cara memvideokan. Nah, nanti di pertemuan selanjutnya kalian kumpulkan video dari kegiatan laporan percobaan tersebut. Mengerti tidak tugasnya?
Materi yang akan kalian pelajari di pertemuan selanjutnya yaitu bab 2 tentang pidato persuasif. Nah, nanti di rumah silahkan kalian cari tahu dulu materi yang akan kita pelajari di pertemuan selanjutnya ya. Boleh gunakan gawai cari di internet apakah itu pidato persuasif, strukturnya apa saja dan lain sebagainya. Alhamdulillah kegiatan pembelajaran kita telah selesai. Terima kasih atas perhatian kalian. Mohon maaf bila ada kesalahan. Mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Silahkan KM pimpin doa. Siap, gerak. Sebelum pulang mari kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih anak-anak atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.